Dalam perjalanan hidup, kita bertemu dengan berbagai jenis hubungan. Beberapa datang seperti cahaya hangat yang mengisi hati, sementara yang lain seperti badai yang mengguncang dan mengubah kita selamanya. Ada hubungan yang memberi kita rasa aman, ada yang menguji batas kesabaran, dan ada pula yang mendorong kita menuju versi terbaik diri kita. Setiap orang, tanpa terkecuali, akan mengalami setidaknya satu dari hubungan ini. Tapi apakah kita cukup sadar untuk mengenali maknanya? Apakah kita bisa memahami mengapa seseorang hadir dalam hidup kita, bahkan jika hanya untuk sementara? Seperti lembaran kisah yang telah ditulis sebelum kita membacanya, setiap pertemuan bukanlah kebetulan. Ada jiwa yang datang untuk mencintai, ada yang datang untuk mengajarkan, ada pula yang hadir untuk membuka mata kita akan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mungkin seseorang yang pernah kita temui bukan sekadar bagian dari masa lalu, melainkan potongan penting dalam perjalanan jiwa kita. Dan sekarang pertanyaannya adalah, hubungan mana yang sedang Anda jalani, dan apa yang akan Anda pelajari darinya? Ada hubungan yang terasa seperti rumah, di mana kehadiran seseorang membawa ketenangan yang tak tergantikan. Soulmate bukan sekadar pasangan romantis. Mereka bisa hadir dalam wujud sahabat sejati, saudara yang memahami kita lebih dari diri sendiri, atau bahkan seorang asing yang dalam sekejap terasa seperti bagian dari jiwa kita yang telah lama hilang. Ketika kita menemukan soulmate, kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Mereka mengerti bahkan dalam keheningan. Hubungan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang penerimaan. Soulmate melihat sisi terburuk kita tanpa beranjak, merayakan keberhasilan kita tanpa rasa iri, dan tetap bertahan bahkan ketika dunia terasa hampa. Ada kebebasan dalam hubungan ini, bukan keterikatan yang membelenggu, melainkan ruang untuk bertumbuh bersama tanpa kehilangan diri sendiri. Namun, tidak semua soulmate hadir untuk tinggal selamanya. Beberapa hanya singgah untuk mengajarkan pelajaran berharga, tentang cinta tanpa syarat, keberanian untuk terbuka, atau bagaimana rasanya benar-benar dipahami. Ketika mereka pergi, mereka meninggalkan jejak yang tak mungkin dihapus, seperti matahari yang menghangatkan kulit meski telah lama terbenam. Bagi sebagian orang, soulmate adalah pasangan hidup yang berjalan bersama hingga akhir, berbagi impian, menciptakan rumah yang penuh tawa dan kehangatan. Bagi yang lain, mereka adalah sahabat yang menjadi tempat pulang, seseorang yang tetap ada meski jarak dan waktu mencoba memisahkan. Dan terkadang, soulmate adalah keluarga yang bukan terikat oleh darah, tetapi oleh ikatan jiwa yang jauh lebih dalam. Jika Anda telah menemukan soulmate, hargailah mereka, karena tidak semua orang memiliki keberuntungan yang sama. Jika Anda masih mencarinya, bersabarlah, karena mereka akan datang di waktu yang tepat, bukan saat Anda merasa membutuhkannya, tetapi saat Anda benar-benar siap untuk menerimanya. Dan mungkin, di tengah pencarian, Anda akan menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa soulmate terbesar dalam hidup ini bukanlah seseorang di luar sana, tetapi diri Anda sendiri, jiwa yang perlu dicintai, dipahami, dan diterima sepenuhnya. Ada hubungan yang datang bukan untuk memberi kenyamanan, tetapi untuk membakar ego hingga hangus, mencerminkan luka yang tersembunyi, dan memaksa kita melihat diri sendiri dengan kejujuran yang tak bisa dihindari. Itulah twin flame, cermin jiwa yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya, baik dalam cahaya maupun bayangan. Ketika dua jiwa yang terhubung sebagai twin flame bertemu, ada ketertarikan yang tak terjelaskan, seolah dunia di sekitar memudar dan hanya tersisa mereka berdua. Pertemuan ini seringkali terasa seperti takdir yang telah lama ditunggu, tetapi tak selalu berujung pada kebersamaan yang damai. Twin flame hadir untuk membangunkan kita, untuk mengguncang segala keyakinan yang selama ini kita pegang, dan untuk memaksa kita bertumbuh, meski melalui rasa sakit. Hubungan ini jarang berjalan dengan mulus. Ada tarik-menarik yang kuat, diiringi benturan yang tak terelakkan. Kadang terasa seperti api yang menyala terang, menghangatkan dan menerangi, tetapi di saat lain, api yang sama bisa membakar dan menyakitkan. Twin flame bukanlah hubungan yang sekadar membawa kebahagiaan.
ia juga membawa perlawanan, ketidakpastian, bahkan perpisahan yang menyakitkan. Tetapi di balik semua itu, ada tujuan yang lebih besar. Twin Flame bukan hadir untuk melengkapi, melainkan untuk mengajarkan bahwa kita sudah utuh sejak awal. Mereka memaksa kita menghadapi ketakutan terbesar kita, menghancurkan ilusi yang menutupi diri sejati kita, dan mendorong kita menuju pertumbuhan spiritual yang mendalam. Tidak semua Twin Flame ditakdirkan untuk bersama selamanya. Beberapa hanya datang untuk membuka mata kita, lalu pergi ketika pelajaran telah usai. Dan meski meninggalkan luka, hubungan ini selalu meninggalkan sesuatu yang lebih berharga, pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Jika Anda pernah mengalami hubungan seperti ini, jangan hanya melihat rasa sakitnya. Lihatlah bagaimana Anda telah berubah, bagaimana Anda lebih mengenali diri sendiri, bagaimana Anda telah dibentuk oleh nyala api yang pernah menyala dalam hidup Anda. Karena pada akhirnya, Twin Flame bukanlah tentang menemukan seseorang yang menyempurnakan kita, tetapi tentang menemukan keberanian untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ada hubungan yang terasa seperti ujian berat, penuh gairah, tetapi melelahkan, menghadirkan kebahagiaan sesaat, tetapi meninggalkan luka yang mendalam. Hubungan ini datang bukan untuk memberi kenyamanan, melainkan untuk mengajarkan sesuatu yang selama ini kita hindari. Itulah karmic relationship, hubungan yang membawa kita pada pelajaran hidup yang tak bisa diabaikan. Saat bertemu seseorang dalam hubungan karmik, ada daya tarik yang begitu kuat, hampir seperti takdir yang memanggil. Kita merasa seolah telah mengenal mereka sejak lama, meski baru bertemu. Namun, di balik ketertarikan itu, ada dinamika yang tak stabil, emosi yang meledak, pola yang berulang, rasa sakit yang terus muncul meski kita berusaha memperbaikinya. Karmic relationship seringkali terasa seperti lingkaran tanpa akhir. Kita mencintai, kita terluka, kita berjanji untuk berubah, tetapi akhirnya kembali pada pola yang sama. Tidak jarang hubungan ini penuh dengan rasa ketergantungan, seolah kita tak bisa hidup tanpanya, meski di dalamnya kita merasa hancur. Ini bukan karena cinta sejati, tetapi karena ada pelajaran yang belum kita selesaikan. Namun, meski penuh tantangan, hubungan ini memiliki tujuan yang jelas. Ia hadir untuk membuka mata kita. Ia memaksa kita mengenali pola lama yang harus diubah, luka yang belum sembuh, dan batasan yang selama ini tak kita jaga. Hubungan karmik adalah cermin yang memperlihatkan sisi tersembunyi dalam diri kita, bahkan yang paling rapuh sekalipun. Banyak yang mencoba bertahan dalam hubungan ini, berharap bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Tapi kenyataannya, karmic relationship bukan untuk bertahan selamanya. Ia ada untuk mengajarkan, bukan untuk mengikat. Ketika kita telah belajar, saatnya untuk melepaskan, bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita akhirnya memahami maknanya. Jika Anda pernah atau sedang berada dalam hubungan seperti ini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang diajarkan hubungan ini kepada saya? Apakah saya bertahan karena cinta, atau karena ketakutan untuk melepaskan? Ketahuilah bahwa berani pergi dari hubungan karmik bukan berarti gagal, tetapi justru menandakan bahwa pelajaran telah selesai. Dan ketika Anda melangkah pergi, Anda tidak meninggalkan kekosongan. Anda membawa kebijaksanaan yang akan membimbing Anda menuju hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih membebaskan. Ada hubungan yang tidak datang dengan ledakan gairah atau gejolak emosional yang tak terkendali. Ia tidak membuat jantung berdebar dalam ketidakpastian, tidak menantang kita dengan luka-luka lama, tetapi justru hadir seperti angin sepoi-sepoi yang menenangkan, seperti rumah yang selalu terbuka untuk kita pulang. Inilah companion soulmate, belahan jiwa yang menemani perjalanan panjang hidup dengan ketulusan, kehangatan, dan kestabilan. Companion soulmate bisa hadir dalam berbagai bentuk, pasangan hidup yang berjalan seiring, sahabat sejati yang tak tergantikan, atau seseorang yang diam-diam selalu ada, meski dunia kita berubah. Hubungan ini tidak dibangun di atas ketergantungan, tetapi di atas saling memahami dan menerima. Kita tidak perlu berpura-pura atau menyembunyikan sisi terburuk kita, karena mereka mencintai kita apa adanya.
Tidak seperti twin flame yang seringkali penuh tantangan atau karmic relationship yang mengajarkan melalui rasa sakit, companion soulmate hadir untuk memberi ketenangan. Hubungan ini adalah ruang di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Bersama mereka, kita tidak merasa harus terus berjuang untuk mempertahankan cinta, karena cinta dalam hubungan ini mengalir dengan alami, tanpa paksaan. Namun, bukan berarti hubungan ini tanpa ujian. Akan ada saat-saat sulit, perbedaan pendapat, dan tantangan yang harus dihadapi. Tetapi yang membedakan adalah cara kita dan mereka menghadapinya, bukan dengan perlawanan, bukan dengan drama, tetapi dengan kesabaran dan keinginan untuk tetap bersama. Companion soulmate mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang perasaan yang menggebu-gebu, tetapi tentang komitmen, kepercayaan, dan kebersamaan dalam waktu yang panjang. Jika Anda telah menemukan companion soulmate dalam hidup, jagalah mereka dengan baik. Jangan abaikan hanya karena hubungan ini terasa terlalu mudah, atau tidak mendebarkan seperti romansa di film-film. Justru dalam kesederhanaan dan ketulusannya, hubungan ini menjadi anugerah yang langka. Dan jika Anda belum menemukannya, jangan khawatir. Terkadang, soulmate tidak datang dengan gemuruh petir, tetapi dengan keheningan yang indah, dalam senyum yang menenangkan, dalam pelukan yang penuh penerimaan, dalam suara yang berkata, "Aku di sini, dan aku tidak akan pergi." Ada hubungan yang tidak sekadar berbagi kebersamaan, tetapi membentuk dan membimbing kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ia datang bukan untuk menciptakan kebergantungan, tetapi untuk menyalakan cahaya dalam kegelapan, menunjukkan jalan yang mungkin tak pernah kita lihat sebelumnya. Inilah hubungan mentorship, ikatan antara guru dan murid, antara seseorang yang telah berjalan lebih jauh dengan mereka yang masih mencari arah. Seorang mentor bisa hadir dalam berbagai wujud. Ia bisa menjadi guru yang menginspirasi kita di sekolah, atasan yang melihat potensi kita lebih dari yang kita sadari, atau seseorang yang secara tidak langsung mengubah cara kita memandang dunia. Terkadang, mentor datang dalam bentuk yang tak terduga. Seorang sahabat yang lebih bijak, seorang penulis yang kata-katanya membangunkan jiwa kita, atau bahkan seseorang yang hanya kita temui sekali tetapi meninggalkan kesan mendalam. Hubungan ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita merasa tertantang, bahkan merasa tidak nyaman dengan pelajaran yang mereka berikan. Tetapi justru disitulah kekuatan mentorship. Mereka tidak sekadar memberi jawaban, melainkan mendorong kita untuk menemukan jawaban itu sendiri. Mereka menuntun, tetapi tidak memaksa. Mereka memberi wawasan, tetapi tetap membiarkan kita memilih jalan kita sendiri. Seorang mentor sejati tidak menginginkan pengikut, tetapi ingin melihat kita tumbuh, bahkan melampaui mereka. Mereka memahami bahwa suatu hari, kita akan berjalan sendiri. Dan ketika saat itu tiba, kita akan membawa bekal yang mereka berikan. Bukan hanya dalam bentuk ilmu, tetapi juga dalam cara kita berpikir, bertindak, dan menjalani hidup. Jika Anda telah menemukan seorang mentor, hargailah mereka. Dengarkan dengan hati yang terbuka, bukan hanya dengan telinga. Serap kebijaksanaan mereka, tetapi tetaplah menjadi diri sendiri. Dan jika suatu hari Anda mendapatkan kesempatan untuk menjadi mentor bagi orang lain, lakukanlah dengan ketulusan yang sama, karena ilmu dan pengalaman bukan untuk dimiliki sendiri, tetapi untuk diteruskan, menjadi cahaya bagi mereka yang masih mencari jalan. Dalam hidup kita sering bertanya-tanya, apakah orang-orang yang datang ke dalam hidup kita memang ditakdirkan untuk hadir? Ataukah kita yang dengan pilihan dan tindakan menarik mereka mendekat? Tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan selamanya, tetapi setiap hubungan memiliki peran dalam perjalanan kita. Inilah perbedaan antara fated relationship dan destiny relationship, dua bentuk hubungan yang mengajarkan kita tentang arah hidup dan pertumbuhan. Fated relationship adalah hubungan yang terjadi karena takdir, seperti pertemuan yang tampaknya kebetulan, tetapi sebenarnya telah dituliskan. Ia datang membawa pelajaran, seringkali dalam bentuk yang tidak kita duga. Hubungan ini bisa membangkitkan emosi yang intens,
mengguncang kita, bahkan membuat kita mempertanyakan siapa diri kita sebenarnya. Namun, seperti angin kencang yang bertiup tiba-tiba, hubungan ini seringkali tidak bertahan lama. Ia ada untuk membawa perubahan, menguji kita, dan setelah misinya selesai, ia pun berlalu. Di sisi lain, destiny relationship adalah hubungan yang tumbuh bukan hanya karena takdir, tetapi juga karena usaha dan kesadaran kita. Ini adalah hubungan yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Orang-orang dalam kategori ini bukan hanya datang ke dalam hidup kita, mereka tetap tinggal, berjalan bersama kita, dan menjadi bagian dari perjalanan kita menuju versi terbaik dari diri sendiri. Kadang, kita terjebak dalam fated relationship dan berharap hubungan itu berubah menjadi destiny relationship. Kita berusaha menggenggam sesuatu yang sebenarnya hanya hadir untuk sementara. Tetapi semakin kita memaksa, semakin kita terluka. Ada hubungan yang memang hanya singgah untuk mengajarkan sesuatu, dan tugas kita bukan untuk mempertahankannya, melainkan memahami pesan yang ia bawa. Sebaliknya, ketika kita menemukan destiny relationship, kita akan merasakan ketenangan yang berbeda. Tidak ada perjuangan yang menyakitkan, tidak ada ketakutan akan kehilangan yang berlebihan. Ada rasa percaya bahwa apa yang kita bangun bersama memiliki akar yang kuat dan mampu bertahan dalam badai kehidupan. Pada akhirnya, hidup adalah tentang memahami kapan harus melepaskan dan kapan harus bertahan. Takdir mungkin mempertemukan kita dengan seseorang, tetapi keputusan untuk berjalan bersama dalam jangka panjang selalu ada di tangan kita. Ada hubungan yang tidak bisa kita pilih, tetapi justru membentuk diri kita sejak awal kehidupan, keluarga. Namun, ada pula hubungan yang melampaui ikatan darah, sebuah koneksi yang berakar pada sesuatu yang lebih dalam, jiwa dan spiritualitas. Keduanya, dalam cara yang berbeda, berperan besar dalam perjalanan kita menemukan makna hidup. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar mencintai, bertumbuh, dan memahami dunia. Namun, tidak semua orang memiliki pengalaman yang hangat dalam keluarga. Ada yang merasakan kasih sayang yang utuh, ada pula yang harus mencari arti keluarga di luar hubungan darah. Tapi satu hal yang pasti, keluarga, dalam bentuk apapun, mengajarkan kita tentang keterikatan, luka, penerimaan, dan terkadang tentang bagaimana melepaskan. Di sisi lain, ada hubungan yang tidak diikat oleh garis keturunan, tetapi memiliki pengaruh mendalam dalam perjalanan spiritual kita. Mereka bisa datang dalam bentuk sahabat yang memahami kita lebih dari siapapun, guru spiritual yang membimbing kita melewati kesulitan, atau bahkan komunitas yang memberi rasa memiliki. Hubungan ini seringkali menjadi jangkar ketika hidup terasa goyah, mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dalam pencarian makna hidup, kita seringkali menemui orang-orang yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan alam semesta. Mereka mungkin tidak selalu bersama kita selamanya, tetapi kehadiran mereka seperti mercusuar yang menunjukkan arah ketika kita tersesat. Namun, tidak semua hubungan, baik keluarga maupun spiritual, berjalan dengan mudah. Ada luka yang timbul, harapan yang tidak selalu terpenuhi, dan perbedaan yang sulit dijembatani. Tetapi mungkin disitulah letak pembelajaran sejati, tentang menerima bahwa tidak semua hubungan harus sempurna untuk tetap berarti, bahwa ada keindahan dalam ketidaksempurnaan. Pada akhirnya, baik melalui keluarga yang lahir bersama kita, atau keluarga yang kita temukan di sepanjang perjalanan, hidup selalu menghadirkan orang-orang yang berperan dalam pertumbuhan kita. Tugas kita bukan hanya mengenali mereka, tetapi juga merawat hubungan itu, karena di dalamnya tersimpan bagian dari jiwa kita sendiri. Ada pertemuan yang hadir seperti badai, menghantam kita dengan keras, mengguncang fondasi yang kita yakini, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Hubungan ini bukan tentang kenyamanan atau kestabilan, melainkan tentang kebangkitan. Catalyst relationship adalah hubungan yang mengubah kita, yang mendorong kita untuk tumbuh, meski terkadang dengan cara yang menyakitkan. Seseorang datang ke dalam hidup kita, dan seketika,
dunia yang kita kenal tidak lagi sama. Mereka mungkin memperkenalkan kita pada sudut pandang baru, membuka pintu yang selama ini kita takuti, atau bahkan menghadapkan kita pada cerminan diri sendiri yang selama ini kita hindari. Tidak selalu manis, tidak selalu mudah, tetapi dampaknya begitu nyata. Seringkali, hubungan ini terjadi dalam bentuk romansa yang intens, persahabatan yang menguras emosi, atau bahkan pertemuan singkat dengan seseorang yang meninggalkan pesan mendalam. Orang-orang ini tidak selalu bertahan dalam hidup kita, tetapi mereka datang dengan satu tujuan, untuk menggerakkan kita. Namun perubahan tidak selalu datang dengan sukarela. Kita bisa merasa tersesat, bingung, atau bahkan marah pada hubungan ini. Mengapa seseorang yang begitu berarti harus pergi? Mengapa hubungan yang begitu kuat terasa begitu singkat? Tapi mungkin justru di sanalah letak keindahannya. Hubungan ini bukan untuk dimiliki selamanya, tetapi untuk membawa kita ke tingkat kesadaran berikutnya. Seperti api yang membakar kayu agar menjadi cahaya, catalyst relationship membakar hal-hal yang tidak lagi melayani kita, keyakinan lama, ketakutan yang menghambat, pola pikir yang membatasi. Kita tidak keluar dari hubungan ini sebagai orang yang sama. Kita menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih sadar, lebih berani. Pada akhirnya, kita tidak selalu bisa memilih bagaimana sebuah hubungan akan berakhir, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita memaknainya. Apakah kita akan meratap karena kehilangan, ataukah kita akan berterima kasih karena telah dipilih untuk berubah? Karena dalam setiap perpisahan yang terjadi setelah hubungan ini, ada satu hal yang pasti. Kita tidak akan pernah kembali menjadi diri kita yang dulu. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.